Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Konita Sarisda, NIM 144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Twins Dimsum. Profil usaha dari mini riset yang saya lakukan. Jadi nama usahanya yaitu Twins Dimsum. Untuk tahun berdirinya yaitu awal tahun 2020. Untuk lokasinya tepat berada di depan Indomaret, Jalan Basuki Rahmat, nomor 137, Rangge, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian yang saya gunakan pada saat mini riset usaha Twins Dimsum ini, yang pertama ada lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi usahanya bertepatan di Jalan Basuki Rahmat nomor 137, Rangge, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk waktu penelitian yang saya lakukan itu bertepatan pada hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020, bertepatan dengan jam kerja usaha Twins Dimsum ini dibuka. Selanjutnya jenis dan sumber data. Untuk jenis data yang saya gunakan dalam mini riset ini, yang pertama ada data primer yang saya peroleh dari hasil survei yang saya lakukan dengan wawancara sang pemilik usaha Twins Dimsum. Lalu yang kedua ada data sekunder yang saya peroleh dari jurnal, artikel, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir analisis data. Analisis data yang saya gunakan dalam mini riset ini yaitu analisis deskriptif. Aspek teknis ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan dalam usaha ini yaitu ayam potong. Lalu bahan tambahan yang digunakan terdapat garam, gula, penyedap, bawang merah, bawang putih, tepung kanji, tepung terigu, dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan penolongnya yaitu kulit dimsum. Untuk poin yang kedua, lokasi produksi. Untuk memproduksi dimsum ini tuh bertepatan di rumah sang pemilik usaha ini, yaitu di Jalan Bluku, RT 01 RW 05, Kelurahan Gelanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Untuk poin yang ketiga yaitu peralatan produksi. Peralatan yang digunakan dalam usaha dimsum ini yaitu ada pisau, wadah plastik atau baskom, ada blender, ada pengaduk, ada kompor, dan lain-lain. Lalu untuk poin yang keempat ada proses produksi. Proses produksi yang dilakukan masih tergolong sederhana dan manual, mengingat usaha ini belum mempunyai alat teknologi yang mendukung, sehingga masih mengandalkan tenaga kerja manusia. Produksi ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar karena industri skala rumah tangga ini masih dalam tahap perintisan. Aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan pasar. Permintaan produk dimsum ini mengalami peningkatan dalam setiap bulannya dari awal produk tersebut berdiri, karena juga adanya peningkatan dan perluasan pangsa pasar dengan cara promosi lewat jejaring media sosial. Lalu yang kedua ada pesaing. Pesaing usaha dimsum di Kota Lamongan khususnya ada beberapa yang mendirikan usaha yang sama, akan tetapi tempat penjualannya yang digunakan untuk menjual produk makanan dan dimsum tersebut itu berbeda. Lalu yang ketiga ada pangsa pasar. Pangsa pasar homemade Twins Dimsum ini cukup luas dengan konsumen dari semua kalangan karena harga yang terjangkau dan makanan dimsum ini cocok untuk usia dini hingga lanjut usia. Lalu yang keempat ada bauran pemasaran. Pemasaran yang pertama ada produk. Produk dimsum ini memiliki banyak varian rasa. Lalu yang kedua harga. Harga untuk per biji dimsumnya yaitu Rp3.000. Lalu untuk distribusi atau place, untuk tempatnya ini tuh tidak banyak mengalami kendala dan mudah untuk diakses. Lalu yang ketiga ada promosi. Pemilik usaha dimsum ini melakukan promosi lewat jejaring sosial media, contohnya WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Sama struktur organisasi.
Hubungan antara pemilik usaha dengan tenaga kerja sangat dekat karena tenaga kerja ini dari tetangganya sendiri atau keluarga dari pemilik usaha ini. Lalu yang kedua, kualifikasi tenaga kerja. Untuk kualifikasi tenaga kerja, secara umum tenaga kerja yang ada bukan merupakan kualifikasi tenaga kerja tetap, namun hasil dari sukarela yang bekerja di Homemade Twins Dimsum ini. Lalu yang ketiga ada jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja pada Homemade Dimsum ini berjumlah kurang lebih 2 orang dari kualifikasi pendidikannya tidak secara khusus. Lalu yang terakhir ada sistem pengupahan dan pelatihan. Sistem pengupahan dari tenaga kerja ini digaji per harinya. Dalam usaha dimsum ini pelatihannya dilakukan oleh pemilik usaha, diadakan setiap ada jenis produk yang baru. Aspek lingkungan dan AMDAL. Bentuk dari limbah Homemade Twins Dimsum adalah berbentuk padat. Kemudian ada tempat penampungan untuk membuang limbah tersebut. Akan tetapi pemilik usaha ini masih belum dapat memanfaatkan limbah dari pembuatan dimsum tersebut dikarenakan kurangnya teknologi dan pengetahuan pemilik terhadap pemanfaatan limbah pembuatan dimsum. Yang pertama ada kebutuhan dana. Dana yang dibutuhkan dalam awal berdirinya usaha dimsum ini terdiri dari 2, yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Untuk jumlah aktiva tetapnya yaitu Rp907.000, sedangkan untuk jumlah aktiva lancar yaitu Rp177. Untuk jumlah kebutuhan dana atau total keseluruhan dari aktiva tetap dan aktiva lancar yaitu Rp1.084.000. Selanjutnya untuk sumber dana yang dibutuhkan oleh Homemade Twins Dimsum ini berasal dari modal pribadi. Modal yang digunakan untuk mendirikan usaha ini yaitu kurang lebih sekitar Rp1.100.000, termasuk pengadaan mesin dan peralatan untuk produksi. Aspek sosial. Dampak sosial baik positif maupun negatif dari adanya usaha Homemade Dimsum ini menurut pemilik usaha adalah tingkat pendapatan penduduk meningkat, khususnya dari keluarga pemilik homemade industri ini. Untuk dampak negatifnya sendiri adalah perubahan gaya hidup yang dilakukan oleh tenaga kerja dan pemilik Homemade Twins Dimsum ini. Selanjutnya untuk aspek ekonomi. Dampak dari aspek ekonomi baik positif maupun negatif dari usaha homemade ini menurut pemilik usaha menjadi terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan juga mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan bagi warga sekitarnya. Selanjutnya untuk aspek budayanya. Dalam aspek budaya tidak ada perubahan apapun baik dampak positif maupun dampak negatif dari adanya Homemade Dimsum ini, sehingga industri ini tidak berpengaruh terhadap budaya di lingkungan sekitarnya. Sekian video presentasi hasil mini riset saya yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.